Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari seri Sweet Tooth season yang kedua. Untuk season yang kedua ini, saya akan membaginya menjadi dua part. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton season pertamanya terlebih dahulu. Sebab, season yang kedua ini merupakan lanjutan dari season yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal season kedua ini, diperlihatkan ibu dari Gus atau Birdie yang berada di kutub es yang tepatnya di negara Alaska. Birdie pun seperti sedang mencari sesuatu dengan menggunakan peta kuno. Setelah 9 tahun petualangannya di kutub es, kini Birdie pun menemukan apa yang dia cari. Ternyata, tujuan Birdie adalah mencari kapal legenda yang berusia 1000 tahun. Kapal itu berada di bawah tanah yang diselimuti oleh es. Saat Birdie memasuki kapal tersebut, dia pun menemukan sebuah buku milik Dr. James yang di dalamnya terdapat perjalanannya dalam menemukan rahasia dunia yang tak ada dalam sejarah. Kira-kira rahasia dunia apakah yang ada di dalam buku tersebut? Jawabannya akan terjawab sesuai jalannya cerita. Ketika Birdie akan membaca buku tersebut, tali yang mengikatnya pun tiba-tiba tertarik dengan sendirinya. Birdie pun seketika merasa bingung. Setelah sudah berada di atas permukaan es, betapa terkejutnya Birdie setelah melihat langkah kaki yang entah dari makhluk apa. Dan series pun baru dimulai. Kemudian, kita akan beralih ke Gus yang dikurung di sebuah ruangan dengan beberapa manusia hybrid atau hibrida. Gus pun merasa terkejut setelah melihat mereka semua yang sama sepertinya. Jika masih ingat, mengapa Gus berada di ruangan tersebut? Karena dia yang ditangkap oleh pasukan The Last Man di season yang pertama. Sementara itu, mengapa banyak manusia hibrida juga di ruangan itu? Karena pasukan The Last Man yang juga berhasil menangkap para hibrida ketika mereka akan melarikan diri bersama Amy. Gus kemudian berkenalan dengan Wendy yang juga dapat berbicara sepertinya. Wendy pun menjelaskan jika teman-temannya ini sebagian besar tak bisa berbicara sepertinya. Wendy pun harus menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan teman-temannya. Gus pun merasa takjub sebab dia baru mengetahui jika ada bahasa isyarat di dunia ini. Wendy pun mengatakan jika ibunya lah yang mengajarinya. Ketika Gus bertanya tentang siapa ibu yang dimaksudnya, Wendy pun menjawab jika Emilia yang merupakan ibunya dan juga ibu dari teman-temannya. Mereka semua dibesarkan oleh Amy saat masih bayi. Setelah itu, Wendy pun memperkenalkan Gus kepada teman-temannya yang sudah seperti keluarganya sendiri. Ketika semua hibrida telah mengenalkan namanya, salah seorang hibrida pun mengatakan jika Wendy melupakan satu orang yang bernama Roy yang merupakan hibrida bunglon. Gus pun bertanya tentang di mana Roy berada. Dengan raut wajah sedih, Wendy pun menjawab jika Roy telah dibawa oleh pasukan The Last Man beberapa hari yang lalu. Di ruangan yang lainnya, diperlihatkan Dr. Singh yang memberikan obat kepada Rani karena dia telah terinfeksi oleh virus yang mewabah saat ini. Jika masih ingat di akhir season yang pertama, Dr. Singh dibawa oleh pasukan The Last Man karena Dr. Singh yang mengetahui cara tentang pembuatan obat. Namun, obat ini hanya bisa bertahan beberapa minggu. Dr. Singh pun dipanggil oleh General Abbott yang merupakan pemimpin dari pasukan The Last Man. General Abbott mengatakan jika dia akan pergi ke luar kota untuk membahas masalah bisnis. General Abbott pun menyuruh Dr. Singh agar membuat obat yang bersifat permanen. Dr. Singh pun menjawab jika dia akan mengusahakannya. You have 3 days. I got great plans for us. Untuk sementara waktu, General Abbott memberikan kepemimpinannya kepada adik kandungnya atau Johnny. Johnny akan memimpin pasukan The Last Man hingga General Abbott telah kembali pulang. Beralih ke Gus,
para hibrida pun memikirkan sebuah rencana untuk meminta bantuan kepada ibunya. Wendy berencana menghubungi ibunya melalui saluran radio. Namun, sebelum itu mereka harus mencari cara agar bisa membuka pintu keluar. Bobby pun menawarkan dirinya untuk mengambil kunci dari pintu ruangan. Bobby merupakan hibrida dari tikus tanah. Jelas sangat mudah baginya untuk keluar dari bawah tanah. Bobby, you did it! Setelah berhasil mengambil kunci dari pintu ruangan, mereka semua pun saling bekerja sama untuk membuka pintu yang sedang terkunci. Setelah berhasil, Gus bersama Wendy pun akan bergegas untuk mencari saluran radio. Wendy menyuruh teman-temannya agar tetap berada di dalam ruangan. Hal ini untuk meminimalisir agar mereka tidak ketahuan. Sebelum Wendy pergi, teman-teman hibridanya pun berpesan agar Wendy juga mencari Roy, sebab Roy merupakan bagian dari keluarga. Setelah lama mencari, akhirnya Gus bersama Wendy pun berhasil menemukan saluran radio yang dicarinya. Wendy pun langsung bergegas mengatakan di mikrofon radio jika dia bersama teman-temannya sedang dikurung di ruangan bawah. Dari suatu arah, betapa terkejutnya Wendy setelah melihat Roy yang telah tewas karena dijadikan bahan pembuatan obat. Seperti yang kita tahu, bahwa bahan pembuatan obat dari virus yang mewabah ini adalah sumsum dari hibrida. Wendy bersama Gus pun akhirnya ketahuan oleh Johnny yang sedang berjaga. Johnny pun langsung mencari tahu tentang bagaimana cara Gus bersama Wendy bisa keluar. Setelah mendapatkan jawaban jika Bobby lah yang menjadi kunci dalam pelarian, Johnny pun langsung memberikan pelacak kepada Bobby. Dengan begitu, Bobby akan terdeteksi jika dia berniat melarikan diri lagi. Setelah Johnny dan pasukan The Last Man telah pergi, para hibrida pun bertanya bagaimana hasilnya. Wendy pun menjawab jika dia berhasil berbicara di saluran radio. Mereka semua pun seketika merasa senang. Seorang hibrida gajah pun langsung bertanya tentang bagaimana dengan Roy. Seketika, Wendy pun langsung bersedih. Gus langsung mengatakan jika Roy berhasil kabur. Mendengar jawaban dari Gus, para hibrida pun merasa sangat senang. Di suatu tempat, diperlihatkan Jenderal Abbott yang menemui seseorang untuk membicarakan perjanjian bisnis. Ternyata, di dunia saat ini, terdapat 3 pasukan besar selain The Last Man. Dari 3 pasukan besar yang diundang oleh Jenderal Abbott, hanya 1 pasukanlah yang datang. Pasukan itu adalah penunggang kuda. Perjanjian yang ditawarkan oleh Jenderal Abbott adalah kerjasama antara pasukan The Last Man dengan 3 pasukan besar yang lainnya. Dengan kata lain, Jenderal Abbott ingin menggabungkan 3 pasukan besar di dunia ini menjadi The Last Man. Pasukan penunggang kuda itu pun langsung menolak tawaran dari Jenderal Abbott. Pemimpin dari pasukan penunggang kuda itu pun mengatakan jika dia bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari Jenderal Abbott. Kembali ke Gus, Wendy pun bertanya mengapa Gus berbicara bohong. Gus tak seharusnya mengatakan hal bohong tentang Roy. Gus pun terpaksa berkata bohong karena dia tak ingin mereka semua bersedih. Dari pintu masuk, datanglah pasukan The Last Man yang langsung membawa Gus ke ruang lab. Gus pun dipertemukan dengan Dr. Singh yang ingin merencanakan sesuatu. Dr. Singh kemudian bertanya tentang umur dari Gus. Gus pun menjawab jika umurnya yaitu 10 tahun. Dr. Singh pun seketika merasa terkejut, sebab di 10 tahun terakhir ini merupakan awal dari munculnya virus mematikan. Dr. Singh ingin mencari tahu tentang hubungan dari virus mematikan ini dengan para hibrida. Dr. Singh kemudian menyuruh Gus untuk mengingat orang tuanya apakah dia merupakan seorang ilmuwan. Gus pun menjawab jika dia tak ingat apa-apa. Namun, dia pernah mengingat sesuatu yang ada di masa kecilnya dengan serbuk dari bunga ungu. Dr. Singh pun langsung memerintahkan pasukan The Last Man untuk mencari bunga ungu tersebut. Sebelum Gus dikembalikan, Dr. Singh berbisik kepada Gus jika mereka berdua harus bekerja sama. Dr. Singh mengatakan jika dia tak berniat menyakitinya. Dirinya juga merupakan tahanan sama seperti Gus. Jika Gus mau bekerja sama, Dr. Singh berjanji akan melindungi Gus bersama para hibrida.
Beralih ke Bir, diperlihatkan Bir yang berbicara dengan Birdie yang berada di Alaska. Jika masih ingat di season yang pertama, hanya terdapat bagian saat Bir mencoba menelpon Birdie. Birdie pun kemudian bertanya tentang siapa yang sedang menelponnya dan bagaimana dia bisa tahu tentang dirinya. Bir pun menjawab jika dia merupakan sahabat dari Gus. Dirinya bersama Gus berniat mencari Birdie hingga sampailah dirinya di tempat ini. Mendengar nama dari Gus, Birdie pun seketika merasa senang. Saat Bir bertanya tentang di mana Birdie berada, Birdie pun menjawab jika dia berada di tempat rahasia. Dirinya tak bisa mengatakan tempatnya karena seseorang pasti sedang melacak telepon mereka. Birdie pun kemudian berpesan kepada Bir agar mencari rekaman suara yang dia simpan di atas loteng. Birdie menyuruh Bir agar memberikan rekaman suara itu kepada Gus. Sebelum menutup telepon, Birdie pun menyuruh Bir agar segera pergi setelah menemukan rekaman suara tersebut. Benar saja, dari pintu masuk, datanglah pasukan The Last Man yang ingin menerobos masuk. Judy pun langsung mengorbankan nyawanya agar Bir bisa kabur. Judy mengatakan jika ini adalah rumahnya. Dengan kata lain, dirinya akan melawan seseorang yang ingin memaksa masuk ke rumahnya. Should have knocked. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu dari Big Man saat baru pertama kali bergabung dengan pasukan The Last Man. Alasan Big Man bergabung dengan pasukan The Last Man karena dia yang ingin mencari istrinya. Pasukan The Last Man berjanji akan membantu Big Man dalam mencari istrinya. With the Last Man, di masa sekarang, Big Man pun berterima kasih kepada Amy karena telah menolongnya. Amy kemudian mengatakan jika dia memiliki rencana untuk menyelamatkan para hibrida. Amy telah lama tinggal di kebun binatang. Dirinya telah mengetahui berbagai jalan pintas di kebun binatang. Dari siaran radio, Amy mendengar suara dari Wendy yang sedang meminta tolong. Dengan bergegas, Amy pun langsung mengajak Big Man untuk memulai rencananya. I have to get in there. Pada rencana awal, Amy mencoba menyamar menjadi pasukan The Last Man dengan membawa persediaan makanan. Saat melewati pos pemeriksaan, Amy sempat merasa gugup. Akan tetapi, dirinya pun berhasil melewatinya. Ketika Amy akan menuju ke ruang monitor, dia pun dihadang oleh salah satu pasukan The Last Man yang curiga kepadanya. Dari arah belakang, muncullah Big Man yang mengatakan jika Amy adalah temannya. Big Man juga menunjukkan tato penandanya agar pasukan The Last Man mempercayainya. Saat akan pergi, seorang pasukan The Last Man sebelumnya, dia pun langsung mengejar Big Man dan mengatakan jika dia telah menembak seorang pengkhianat yang melindungi hibrida. Seketika, Amy dan Big Man pun akhirnya ketahuan oleh pasukan The Last Man. Dengan bergegas, Amy langsung mengajak Big Man untuk pergi melewati jalan rahasia. Sebelum pergi, Big Man menaruh dog atau boneka milik Gus ke dalam karung makanan. Beralih ke Gus, ketika penjaga dari pasukan The Last Man memberikannya makanan, Gus pun merasa terkejut setelah melihat bonekanya. Gus kemudian mengatakan jika mereka semua akan segera diselamatkan. Di suatu tempat, ketika Bir mencoba mencari Big Man, dia pun malah menemukan jaket dari Big Man yang dipenuhi oleh banyak darah. Bir pun memiliki firasat jika Gus bersama Big Man telah ditangkap oleh pasukan The Last Man. Di ruangan para hibrida dikurung, datanglah Johnny yang menciduk para hibrida saat akan menyusun rencana lagi. Johnny pun meminta agar para hibrida tak melakukan hal bodoh, sebab dirinya juga tak ingin menyakiti mereka semua. Dengan kata lain, Johnny sebenarnya memiliki hati yang baik tak seperti General Abbott. Setelah itu, Johnny pun membawa Gus atas perintah dari Dr. Singh. Gus dimasukkan ke ruangan yang penuh dengan bunga biru.
Dr. Singh dari luar kaca pun mengatakan jika Gus harus mengingat semuanya. Seketika, Gus pun langsung tak sadarkan diri. Gus kemudian berhalusinasi dengan melihat berbagai tempat yang ada di ingatannya. Gus pun mengatakan semua hal yang dilihatnya di ingatannya. Namun, Dr. Singh menyuruh Gus agar melihat lebih jauh ke masa kecilnya. Seketika, Gus pun melihat sebuah penelitian sains bernama Fordsmith yang sedang mengerjakan proyek bernama Proyek Matahari Malam. Saat tersadar, Dr. Singh pun berterima kasih kepada Gus karena telah membantunya. Dr. Singh ingin mencari tahu tentang latar belakang dari virus saat ini, sebab jika dia sudah mengetahui semuanya, maka pembuatan obat yang permanen pun akan bisa dibuat. Beralih ke Bir, saat dia sedang berjalan sendirian, datanglah beberapa penyintas yang mengendarai kereta kuda. Bir pun berniat untuk menumpang di dalamnya. Sialnya, dia pun malah ketahuan oleh seorang pria bernama Jordan. Menyadari jika Bir bukanlah orang jahat, Jordan pun mengizinkan Bir jika dia ingin ikut bersamanya. Dari suatu tempat, ketika Amy bersama Big Man sedang menyusun rencana yang kedua, datanglah drone pengawas dari pasukan The Last Man. Dengan bergegas, Amy pun langsung berusaha kabur dari sana. Pasukan The Last Man yang menemukan keberadaan dari Amy bersama Big Man melalui drone, mereka semua pun langsung mengejarnya. Big Man kemudian berusaha untuk menghancurkan drone menggunakan ketapel. Beruntungnya, mereka berdua pun berhasil pergi dari area perkotaan. Amy pun merasa bersedih sebab usahanya menyelamatkan para hibrida mengalami kegagalan. Big Man mencoba menenangkan Amy jika mereka berdua akan kembali lagi untuk menyelamatkan para hibrida. Kini, yang mereka butuhkan adalah bantuan dari orang lain. Big Man pun langsung teringat suatu tempat di mana teman-teman lamanya berada. Big Man kemudian mengajak Amy untuk menemui teman lamanya. Big Man berharap barangkali teman lamanya bisa membantunya. Beralih ke Gus menceritakan kepada teman hibridanya tentang suatu tempat saat dia dibesarkan. Tempat itu bernama Yellowstone. Gus menjelaskan jika di Yellowstone terdapat banyak makanan dan juga tumbuhan. Gus berencana membawa teman-temannya untuk pergi ke Yellowstone saat mereka bebas nantinya. Gus juga menceritakan tentang sebuah pasukan pelindung hibrida yang pernah ditemuinya. Pasukan ini adalah Laskar Satwa. Para hibrida yang mendengarkannya pun seketika merasa terkejut dan tak menyangka jika ada pasukan manusia yang peduli dengan mereka. Di lain sisi, Big Man bersama Amy pun telah tiba di tempat tujuan. Big Man kemudian mengatakan kepada Amy jika tempat ini adalah tempat berkumpulnya teman lamanya. Saat Big Man menyebutkan nama salah satu temannya, seorang wanita pun langsung menyauti dan bertanya apakah Big Man sedang mencari kuburannya. Mendengar perkataan wanita itu, Big Man pun seketika merasa terkejut. Tak disangka, semua teman lamanya kini telah tewas karena terjangkit oleh virus mematikan. Beralih ke Bir, saat dia saling bercerita tentang masa lalunya bersama Jordan, Bir pun merasa terkejut setelah mendengar perkataan Jordan jika ayahnya telah dibunuh oleh Laskar Satwa. Jika masih ingat di season yang pertama, Bir pernah membunuh pasukan The Last Man yang membawa Gus dan juga Big Man. Dengan kata lain, pasukan The Last Man yang dibunuh Bir adalah ayah dari Jordan. Sementara itu, Gus dibawa oleh pasukan The Last Man bersama dengan Dr. Singh untuk menuju ke lab dari Fordsmith. Dr. Singh ingin mencari berkas-berkas peninggalan dari proyek Matahari Malam. Kembali ke Big Man, dia bersama Amy pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah bar. Big Man pun tak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi. Big Man mengatakan andai saja dia memiliki teman seorang militer. Seketika, Amy pun teringat teman lamanya yang merupakan pasukan militer. Akan tetapi, teman lamanya ini sangat perhitungan sekali. Tak ada jalan lain,
Amy pun langsung menghubungi teman lamanya. This is an old friend from Essex City. Beralih ke Gus, saat dia bersama Dr. Singh memasuki ruangan dari lab Fort Smith berada, dirinya pun mendengar suara berisik dari suatu tempat. Saat mendatangi tempat asal suara tersebut, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika suara berisik itu berasal dari sekumpulan ayam. Dr. Singh kemudian mengajak Gus untuk mendatangi tempat yang lainnya. Di ruang kantor, Gus menemukan pisau yang tertulis nama Baba. Gus pun kemudian menyimpan pisau tersebut. Di lain sisi, ketika salah seorang pasukan The Last Man sedang menelusuri ruang bawah tanah, muncullah hibrida buaya yang langsung menggigitnya. Gus pun langsung berusaha untuk menenangkannya. Gus mencoba bertanya tentang siapa namanya. Hibrida buaya itu pun menjawab jika namanya adalah Peter. Dari arah belakang, pasukan The Last Man langsung menembakkan obat bius. Beralih ke Big Man, dia bersama Amy pun merasa terkejut setelah melihat pasukan The Last Man yang berada di tempat tersebut. Ternyata, General Abbott ingin mengumumkan kepada penduduk sekitar jika dia memiliki sebuah obat yang bisa menyembuhkan manusia yang telah terinfeksi oleh virus. General Abbott mengajak semua orang agar bergabung dengannya. Big Man pun menyadari jika General Abbott memiliki tujuan lain untuk menguasai tempat itu, sebab General Abbott adalah orang yang licik. General Abbott pun kemudian menunjukkan ke semua orang saat dia menyuntikkan sebuah obat ke tubuh dari manusia yang terinfeksi. Seketika, orang itu pun langsung sembuh. Penduduk sekitar pun merasa terkejut dan berniat bergabung dengan pasukan The Last Man. Di kebun binatang, ketika para hibrida akan menyusun rencana lagi, penjaga dari pasukan The Last Man pun langsung menciduknya. Penjaga itu kemudian mengatakan bahwa dia akan menghukum para hibrida jika ada yang terlihat kabur lagi. Penjaga itu juga mengatakan jika mereka semua akan menjadi target berikutnya setelah tewasnya Roy. Seketika, para hibrida pun merasa terkejut setelah mendengar jika Roy telah tewas. Mereka semua pun merasa dibohongi oleh Wendy dan juga Gus yang mengatakan jika Roy berhasil kabur. Beralih ke Gus, dia bersama Dr. Singh pun menemukan rekaman dari Proyek Matahari Malam. Rekaman itu berisi tentang eksperimen yang sedang mereka kerjakan. Pemimpin dari Proyek Matahari Malam ini bernama Dr. Miller. Untuk bahan eksperimennya, Dr. Miller menggunakan sekumpulan mikroba yang merupakan hasil peninggalan kakek buyutnya. Tujuan Proyek Matahari Malam ini adalah untuk membuat antibodi yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Di dalam eksperimennya, Dr. Miller menggunakan telur ayam yang diisi dengan sel hewan yang digabungkan dengan mikroba sebelumnya. Dan hasil dari eksperimen ini, mereka pun berhasil menciptakan seri genetik pertama yaitu hibrida rusa atau gas. Di lain sisi, diperlihatkan General Abbott yang membunuh seorang pria sebelumnya yang telah dia suntikan obat. Alasan General Abbott membunuhnya karena obat ini hanya bertahan sementara. Jika pria itu kembali sakit lagi dan diketahui oleh penduduk sebelumnya, maka para penduduk pun tak akan percaya lagi kepadanya. Beralih ke Bir, Jordan mengatakan jika dia akan bergabung dengan pasukan The Last Man. Saat ini, pasukan baru dari The Last Man hanya bertugas menjaga kebun binatang yang berisi para hibrida. Mendengar hal itu, Bir pun seketika memiliki rencana untuk ikut bergabung dengan pasukan The Last Man demi mencari gas. Di kebun binatang, saat Gus telah kembali pulang, teman-temannya pun langsung memarahi Gus karena telah berbohong mengenai Roy. Gus pun meminta maaf sebab dia terpaksa melakukan semua ini agar mereka semua tak bersedih. Para hibrida pun mengatakan jika ibu mereka atau Amy selalu mengajari mereka untuk berkata jujur. Kini, Gus pun tak dianggap teman lagi oleh para hibrida. Di ruang atas,
terlihat Johnny yang semakin dekat dengan Rani. Johnny menceritakan semua masalah keluarganya jika Jenderal Abbott tak pernah menganggapnya sebagai adiknya. Johnny ingin sekali hidup bebas dan keluar dari pasukan The Last Man. Saat malam hari, Amy yang berada di dalam bar, dia pun mendapatkan balasan telepon dari teman lamanya yang menyuruhnya untuk keluar. Saat Amy bersama Big Man sudah keluar dari dalam bar, tiba-tiba terdapat beberapa orang yang langsung menutup kepala mereka. Which road we find ourselves on? Di kebun binatang, Gus berusaha meminta maaf kepada teman-temannya atas kebohongan yang diperbuatnya. Namun, mereka semua pun tak menerima permintaan maaf dari Gus. Gus pun seketika langsung merasa bersedih. Di ruang lab, Dr. Singh merekam semua kegiatannya dalam membuat obat. Di rekaman kali ini, Dr. Singh menyebutkan jika dia memiliki eksperimen baru dalam pembuatan obatnya. Dr. Singh mencoba menggunakan telur ayam milik Dr. Miller. Tak disangka, uji coba dari Dr. Singh pun berhasil. Dr. Singh berhasil membuat obat tanpa menggunakan sumsum dari para hibrida. Dari suatu arah, datanglah Rani yang bertanya mengapa Dr. Singh terlihat sangat senang. Dr. Singh pun menjawab jika dia berhasil membuat obat tanpa membunuh hibrida. Rani pun seketika juga ikut merasa senang. Akan tetapi, setelah dia melihat mayat dari hibrida buaya, Rani pun menyadari jika suaminya telah berhalusinasi karena terlalu fokus kerja. Beralih ke Amy, dia bersama Big Man telah tiba di suatu tempat yang entah di mana. Amy kemudian didatangi oleh seorang wanita yang merupakan teman lamanya. Wanita ini kita panggil saja dengan nama Woman. Woman bertanya tentang mengapa Amy menelponnya. Amy pun menjelaskan jika dia membutuhkan bantuannya. Amy mengatakan jika anak-anaknya telah ditangkap oleh pasukan The Last Man. Dirinya membutuhkan bantuan untuk membebaskan anak-anaknya. Woman pun memberikan harga yang cukup tinggi kepada Amy apabila ingin bekerja sama. Karena Amy tak punya uang, dia pun tak bisa menyetujuinya. Big Man seketika langsung angkat bicara dan mengatakan jika pasukan The Last Man memiliki persediaan serta beberapa tank. Big Man mencoba bernegosiasi jika Woman boleh memiliki semua persediaan yang dimiliki oleh pasukan The Last Man. Merasa jika tawaran Big Man cukup menarik, Woman pun menyetujuinya. Di lain sisi, Bear bersama Jordan mulai bergabung dengan pasukan The Last Man. Sebelum diterima menjadi anggota, Bear bersama Jordan harus melewati beberapa tes terlebih dahulu. Sementara itu, di dalam kebun binatang, Jenderal Abbott telah kembali pulang. Jenderal Abbott mendapatkan informasi jika sebelumnya terdapat dua penyusup yang ingin membebaskan para hibrida. Namun, kedua penyusup itu kini berhasil lolos. Jenderal Abbott pun langsung memarahi Johnny karena tak bekerja dengan becus. Beralih ke Gus, Bobby yang tak tega kepada Gus, dia pun mencoba berbicara dengan Gus. Gus kemudian teringat sebuah pisau yang dia temukan. Kemudian, Gus pun langsung merobek pendeteksi lokasi yang terpasang di leher Bobby. Setelah itu, Bobby pun menawarkan dirinya untuk pergi mencari bantuan. Bobby, what are you doing? Bobby! You were right. Di dalam lab penelitian, Jenderal Abbott merasa terkejut dan bertanya kepada Dr. Singh mengapa labnya menjadi tempat ternak ayam. Dr. Singh pun menjelaskan jika ayam-ayam ini merupakan jawaban dari pembuatan obat. Melihat Dr. Singh yang sangat bekerja keras, Jenderal Abbott pun ingin mengundangnya untuk makan malam. He destroyed it. Me? Dinner? This evening? Kembali ke Amy, saat dia sedang menyusun rencana, seorang pria bernama Jack sangat banyak bicara yang membuat Big Man pun merasa kesal. Saat Big Man akan mengejar Jack, Woman pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Big Man. To the cheap seats, big man.
You need to step outside. Di lain sisi, Beer telah berhasil melewati berbagai tes untuk bergabung dengan pasukan The Last Man. Kaptennya pun merasa takjub dengan keahlian Beer, terutama dalam menembak. Sang kapten kemudian mengatakan jika pada malam hari akan diumumkan tentang siapa saja yang akan lolos. Beralih ke Dr. Singh, kini dia bersama Rani pun berniat untuk menghadiri undangan makan malam. Jenderal Abbott melakukan semua ini sebagai ucapan terima kasihnya. Let us die. Beralih ke Amy pun merasa marah kepada Big Man karena dia hampir saja mengacaukan rencananya. Big Man pun meminta maaf karena dirinya merasa risih dengan orang yang banyak bicara. Kembali ke Dr. Singh, Rani secara diam-diam mengundang Johnny untuk ikut makan bersama mereka. Jenderal Abbott pun seketika merasa terkejut sebab dia tak mengundang adiknya. Saat makan malam berlangsung, Johnny seperti tak dianggap oleh kakaknya yang membuat dia pun merasa bersedih. I'd be like, well, let's see. Di tempat Hibrida berada, kedua penjaga dari The Last Man pun mengatakan dengan sedikit tertawa jika mereka seharusnya memiliki teman baru. Sayangnya, seorang hibrida buaya yang akan menjadi teman mereka kini telah tewas. Gus yang mendengar perkataan dari penjaga tersebut, dia pun langsung merasa emosi dan berencana untuk pergi dari sana. Gus tak menyangka jika Peter yang ditemuinya kini telah tewas. Saat Gus tengah berlari tanpa melihat jalan, dia pun menabrak Jenderal Abbott yang sedang berjaga. So nice to meet you guys. Di lain sisi, saat Amy akan menjalankan rencana penyerangannya, dia pun terpaksa meninggalkan Big Man karena permintaan dari Woman. Woman melakukan hal ini karena perbuatan dari Big Man yang mudah marah. Tak tinggal diam, Big Man pun langsung membuat rencana sendiri untuk menyelamatkan para hibrida. Others, a little more roundabout. But if you were to venture on further down the line. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada season yang kedua part yang pertama. Untuk part yang kedua, silakan tunggu di konten selanjutnya.